Kamu menerima tawaran untuk berpartisipasi dalam program eksperimental yang akan membawa kamu dan beberapa rekanmu ke berbagai planet di tata surya untuk melihat bagaimana manusia bisa hidup di sana. Sebagai relawan, kamu mendedikasikan seluruh hidupmu untuk penelitian ini. Usiamu 25 tahun dan tujuanmu adalah Merkurius. Rekanmu, Pak Rian, berusia 45 tahun. Dia akan dikirimkan ke Pluto. Nora, 18 tahun, akan ditempatkan di Jupiter. Pak Jeffrey, 65 tahun, akan ke Mars. Terakhir, Vivi, yang juga berumur 25 tahun, akan menuju Neptunus. Setiap relawan akan diberikan senyawa kimia khusus untuk memperpanjang masa hidup sebelum kembali. Semua relawan kini berada di landasan peluncuran dan siap lepas landas. Masing-masing orang duduk di kokpit pesawat ruang angkasa. Pesawat pun meluncur ke masing-masing planet. Meski paling dekat dengan matahari, Merkurius bukanlah planet terpanas, melainkan Venus. Tapi Merkurius adalah planet tercepat yang mengorbit matahari. Di bumi, 1 tahun terdiri dari 365 hari. Tapi di Merkurius, kamu hanya perlu menunggu sekitar 3 bulan untuk merayakan tahun baru, tepatnya 88 hari. Konsep waktu timu akan berubah secara drastis. Teori relativitas Einstein mencakup bahwa waktu dapat dipengaruhi oleh akselerasi dan tidak berjalan stabil. Waktu bergerak lambat bagi benda yang bergerak dibanding pengamat yang diam. Waktu juga dipengaruhi oleh tarikan gravitasi. Semakin dekat dirimu dengan massa besar bergravitasi kuat, waktu akan berjalan semakin lambat. Manusia tidak bisa merasakan fenomena ini. Para ilmuwan memperkirakan perbedaannya sekitar 1/90 miliar detik selama 79 tahun. Tapi di planet berbeda dengan massa gravitasi yang berbeda, perbedaannya mungkin terlihat. Astronot Scott Kelly pergi keluar angkasa, sementara saudara kembarnya yang 6 detik lebih tua darinya tetap berada di bumi. Ketika Scott kembali, perbedaan usia mereka menjadi 6 detik 5 milidetik. Kamu tiba di asramamu dan membongkar barang-barangmu. Di luar, kamu melihat hamparan gurun dan suhunya di atas 430 derajat Celcius. Tapi pada malam hari, suhu turun menjadi minus 180 derajat Celcius. Itu karena Merkurius tidak punya atmosfer untuk menjebak panas, guna menjaga planet ini tetap hangat seperti gurun. Medan magnet punya angin surya dari matahari yang menciptakan tornado kuat dengan plasma panas. Setelah terbiasa dan meletakkan semua buku sains fiksimu yang luar biasa di rak, tanah bergetar dan beberapa barang jatuh. Permukaan Merkurius memiliki lempeng tektonik aktif yang menyebabkan gempa. Kamu harus membiasakan diri dengan hal ini. Kamu melakukan panggilan video sebentar dengan rekan kerja lainnya untuk mengejar ketertinggalan. Pak Rian ada di Pluto, yang jauhnya miliaran kilometer dari lokasimu, dan sinyalnya buruk sekali. Pluto dianggap planet kerdil dan salah satu tempat terdingin di tata surya kita, dengan suhu mencapai minus 240 derajat Celcius. Jadi, Pak Rian cuma bisa di asrama. Dia mengambil webcamnya dan menunjukkan apa yang ada di luar jendelanya. Ada pegunungan yang tingginya lebih dari 3.000 meter, yang tertutup es metana. Pluto butuh 248 tahun untuk mengorbit matahari. Yang berarti, Pak Rian lah yang akan paling lama merayakan tahun baru. Tidak ada manusia yang dapat bertahan selama itu di bumi. Tapi zat kimia yang dimilikinya memungkinkan itu. Sekarang ini, Pak Rian harus menunggu tahun baru selama 90.520 hari bumi. Seiring gravitasi, dia mungkin menua jauh lebih lambat daripada siapapun di bumi. Setelah gilirannya menunjukkan keadaan sekitar, anggota termuda dalam percobaan ini, Nora, membuat vlog rumah barunya di planet terbesar tata surya kita, Jupiter. Saking besarnya, Jupiter sampai bisa memuat lebih dari 1.300 bumi di dalamnya. Itu ibarat 1.300 butir anggur dibandingkan satu bola basket. Tapi meski sebesar itu, planet ini menyelesaikan rotasi hanya dalam 10 jam. Jadi, 1 hari di sini jauh lebih pendek daripada di bumi. Nora memperlihatkan seluruh asramanya yang menyerupai taman bermain seru, penuh dengan hiburan. Seluruh kompleks cukup kokoh untuk menahan angin ekstrim yang dapat mencapai 540 km per jam lebih. Untungnya, orang yang bertanggung jawab atas eksperimen ini tidak menempatkan kompleks tersebut di bintik merah besar, yaitu area berbadai mirip hurikan yang telah berlangsung lebih dari 300 tahun. Dan area ini luasnya 2 kali bumi. Jupiter membutuhkan sekitar 12 tahun bumi untuk membuat satu orbit penuh mengelilingi matahari. Tepatnya 4.307 hari. Secara teknis, Nora harus menunggu 24 tahun bumi untuk mencapai usia 20 tahun. Tapi gravitasi Jupiter jauh lebih kuat daripada di bumi. Artinya, dia mungkin menua 2 kali lebih cepat. Setelah itu, giliran Pak Jeffrey yang tertua.
yang mengajak semua orang melihat rumah barunya di Mars. Mars disebut planet merah karena kaya akan mineral besi yang bisa berkarat. Bunker milik Pak Jeffrey berkelas dan terasa paling mewah di antara yang lain. Dan pemandangannya juga yang terbaik. Kamu bisa melihat gunung tertinggi di tata surya, yakni sekitar 3 kali lebih tinggi dari gunung Everest. Olympus Mons juga merupakan gunung berapi. Seakan jadi gunung tertinggi setata surya aja masih kurang keren. Mars butuh 687 hari untuk mengorbit matahari. Itu kurang dari 2 tahun bumi. Mars mungkin bukan planet tercepat di tata surya, tapi tidak se-ekstrim Pluto. Planet merah ini juga punya gravitasi yang lebih lemah dibanding bumi. Tapi dengan 25 jam sehari, Pak Jeffrey mungkin tidak merasakan perbedaan waktu dibandingkan yang lainnya. Vivi terlambat bergabung untuk menunjukkan tempat tinggalnya di Neptunus. Tempat tinggalnya dulu berada di dekat perbukitan dan lereng gunung. Jadi, planet paling berangin di tata surya ini tidak begitu menantang baginya. Neptunus memiliki inti berbatu seperti bumi dan atmosfer yang tidak dapat dihuni. Neptunus berwarna biru karena cahaya merah diserap oleh metana di atmosfernya yang mengandung hidrogen helium. Vivi menunjukkan pemandangan dari jendela lebarnya dan kamu bisa melihat ke-14 bulan Neptunus serta beberapa formasi awan. Sehari penuh di planet ini hanya berlangsung 16 jam. Vivi harus menunggu 164 tahun bumi sampai Neptunus mengorbit matahari, yang berarti 59.860 hari di bumi. Itu melampaui umur manusia biasa, tapi nggak jadi masalah buat kura-kura raksasa. Dan karena tim ini menggunakan senyawa kimia khusus, eksperimen ini mungkin saja berhasil. Gravitasi di Neptunus juga kuat dibandingkan di bumi. Jadi, Vivi mungkin menua secepat Nora di Jupiter. Setelah panggilan video berakhir, kamu berkeliling kompleks dan mendapati bahwa ada orang lain yang tinggal bersamamu di bunker berbeda. Hal yang sama juga berlaku bagi rekan-rekanmu di planet lain. 1000 tahun kemudian, kamu sudah lupa seperti apa bentuk bumi. Kamu lupa rasanya memiliki atmosfer, bahkan rasa angin yang menerpa kulitmu. Tapi kamu berhasil membuat tempat tinggalmu sangat nyaman dengan begitu banyak kehidupan tanaman dan hewan cloning dari bumi di ruang bio. Kamu benar-benar lupa soal misi ini. Lalu tiba-tiba, kamu dapat notif panggilan video untuk mengupdate semua orang mengenai progresnya. Kamu mengatur settingannya dan menunggu semua orang bergabung. Setelah sekitar 1 menit, tidak ada yang merespons. Kamu belum mendengar kabar dari mereka sejak panggilan video terakhir 1000 tahun yang lalu. Tapi kemudian, satu persatu, rekanmu bergabung dalam konferensi video. Bahan kimia dalam tubuh setiap orang yang cukup untuk memperpanjang umur tidak memengaruhi tubuhmu secara fisik. Zat itu tidak membuatmu menua pada tingkat yang sama seperti di bumi, tapi cukup memperlambat umurmu selama 1000 tahun. Semua orang kelihatan berbeda. Pak Rian berusia 45 tahun di bumi, tapi usianya baru bertambah 4 tahun karena Pluto mengorbit matahari 4 kali dalam 1000 tahun. Usianya sekarang 49 tahun, tapi kalau di bumi, dia akan berusia 1045 tahun. Berhubung dia berada di Pluto yang gravitasinya lemah, fisiknya tidak berubah sedrastis yang diperkirakan. Usia Nora 18 tahun saat dia pergi ke Jupiter dan kini masih tetap ceria seperti 1000 tahun yang lalu. Jupiter butuh 12 tahun untuk mengorbit matahari. Artinya secara teknis, Nora sekarang berusia 30 tahun di Jupiter. Tapi akibat gravitasi Jupiter yang kuat, dia sekarang tampak seperti 60 tahunan. Pak Jeffrey mendarat di Mars saat usia 65 tahun. Jika butuh 687 hari untuk satu orbit penuh mengelilingi matahari, seharusnya usia Pak Jeffrey sekarang 596 tahun. Alih-alih kelihatan sangat tua, gravitasi lemah di planet merah membuatnya menua lebih lambat dibandingkan dengan waktu yang dia habiskan. Dia tampak berusia 80 tahunan. Setelah mendarat di Neptunus, Vivi, yang tadinya sepantaranmu, sekarang berusia 31 tahun di planet biru. Neptunus butuh 164 tahun untuk berotasi penuh, dan itu membuatnya cukup tua. Dengan gravitasi Neptunus yang sama kuatnya dengan Jupiter, usianya melonjak dan tampak seperti berusia 70-an. Kamu mengungkap usiamu 4147 tahun di Merkurius. Karena planet itu hanya butuh 88 hari untuk berputar mengelilingi matahari, secara teknis, sekarang kamulah yang paling tua di antara semuanya. Tapi gravitasi Merkurius yang lemah membuatmu tampak seperti berumur 40-an.